Yo para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita wibu. Nah, di segmen cerita wibu kali ini gue bakal bawain cerita original gue yang berjudul The Zero Esper. Tapi kali ini versi remake dari sebelumnya, karena ya banyak perubahan cerita yang terjadi, bahkan ya prolognya aja itu sampai gue remake cok. Dan yang mau gue bawain kali ini mulai dari bagian prolog sampai dengan chapter 2. Dan nanti kalau lu mau lanjut buat dengerin storytelling dari The Zero Esper, lu bisa gabung ke membership warga Isekai. Karena mulai dari chapter 3 dan seterusnya bakal gue upload secara eksklusif buat para member warga Isekai. Oke, jadi kalau lu tertarik dan lu pengen lanjut gitu kan dengerin storytelling dari The Zero Esper, lu bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan selain lu bisa akses konten-konten eksklusif dari cerita original yang gue bikin, lu juga bisa ngedukung gue sebagai seorang content creator dan seorang penulis. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco, yang siapa tahu aja lu punya suatu cerita atau pembahasan menarik yang pengen lu share ke gue. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot gitu ya cukai, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita dibuka dengan prolog yang dimana ya kondisi dunia saat ini yang terdapat manusia dengan kekuatan khusus, dan mereka yang punya kekuatan khusus dipanggil sebagai seorang Esper. Esper punya skill yang beragam, mulai dari skill elemen, non-elemen, benda-benda luar angkasa, bahkan termasuk skill dimensi dan skill transformasi hewan. Setelah kemunculan Esper yang menghebohkan dunia, semua negara di dunia setuju untuk membuat pulau khusus Esper yang digunakan untuk melatih para Esper. Pulau yang dibuat atas dasar perjanjian itu bernama Church Island. Selain pulau itu digunakan buat melatih para Esper muda, pulau itu juga berfungsi biar masyarakat itu bisa hidup dengan tenang. Karena ya mereka itu kan pada takut dengan keberadaan Esper, yang ada beberapa dari mereka yang nggak tenang akan keberadaan Esper, tapi nggak semuanya. Contohnya seperti manusia biasa yang bisa hidup dengan tenang dan tinggal di Church Island. Dan beberapa Esper juga bisa hidup tenang di luar pulau Church Island karena ya dia itu diterima sama masyarakat. Dan selain itu, Esper nggak cuma bisa jadi agen negara aja, karena ya Esper yang telah berlisensi dan telah lulus dari akademi yang ada di Church Island, mereka pasti jadi agen negara. Tapi nggak cuma itu doang pekerjaan yang bisa diterima sebagai seorang Esper. Mereka juga bisa jadi agen organisasi Esper, yaitu Ministry World. Organisasi yang dibentuk sama para Esper terkuat di dunia atas persetujuan pemimpin dari setiap negara. Buat sekarang, Ministry World adalah organisasi yang menjaga Church Island, dan Ministry World punya wewenang buat menghakimi Esper yang melakukan tindakan kriminal. Tapi buat jadi bagian Ministry World nggak segampang itu, karena ya setidaknya harus masuk daftar 50 Esper terkuat di Akademi Esper yang ada di Church Island. Itu syarat minimal buat jadi agen Ministry World kelas 5 atau kelas terendah. Chapter 1 dibuka dengan sang MC yang bernama Aldo Fernandez yang berdiri di depan Church Academy, salah satu akademi Esper yang berada di Church Island. Church Academy bisa dibilang ya kayak sekolahnya para sultan gitulah, karena ya bisa dilihat tempatnya yang luas banget dan punya banyak fasilitas serta asrama yang bagaikan hotel. Nah, pas Aldo masuk ke akademi, dia ditegur sama seorang cewek yang ternyata dia adalah ketua OSIS di Church Academy. Si cewek itu negor kenapa Aldo belum ke ruang audit, dan Aldo beralasan ya kalau dia nggak tahu ruang audit itu ada di mana, yang akhirnya si cewek bakal nganter Aldo ke ruang audit. Selama jalan mereka ngobrol-ngobrol singkat dan Aldo ngenalin diri kalau dia bernama Aldo Fernandez yang berasal dari Indonesia. Dan si cewek juga ngenalin diri kalau dia bernama Kuroshimiyu yang berasal dari Jepang. Nah, Aldo yang denger itu tuh menyeringai dan dalam hati dia bilang, oh jadi dia toh yang bernama Kuroshimiyu. Setelah itu cerita berpindah ke Aldo yang ada di ruang audit, dan udah 1 jam gitu kan dia dengerin pidato dari berbagai orang penting di akademi, kayak kepala sekolah, kepala yayasan, anggota Ministry World, dan ketua OSIS. Nah, sekarang anak kelas 1 yang bernama Akaru Renji itu maju ke depan buat ngasih pidato sebagai perwakilan murid kelas 1, karena dia adalah peringkat teratas saat penerimaan siswa baru. Sedangkan Aldo ya dia cuma bisa shock aja gitu, nggak percaya karena dia tahu siapa itu Akaru Renji dan kenal sama bocah yang satu itu. Dan Aldo dibuat lebih kaget lagi pas layar super gede yang ada di ruang audit itu nampilin kalau dia masuk ke kelas 1A.
Padahal dia itu udah sengaja gitu kan buat ngejawab asal di beberapa pertanyaan ujian dan nggak nunjukin kekuatannya pas ujian praktek. Dan yang lebih parahnya lagi, dia juga sekelas sama Renji, orang yang sebisa mungkin gitu kan pengen dia hindari karena bakal menarik perhatian orang lain kalau dia deket-deket sama Renji. Dan habis itu ya cerita berganti ke Aldo yang masuk ke kelas 1A, yang di situ udah ada Renji yang lagi dikelilingin sama para betina. Dan pas Aldo jalan ke bangkunya, dia itu diliatin sama semua orang yang ada di kelas. Tapi ya Aldo bodo amat dan cuek gitu. Dia mikirnya ya mereka itu kayak orang spontan aja yang ngeliat Aldo karena baru masuk ke dalam kelas. Tapi Aldo nggak tahu aja gitu kalau sebenarnya cewek-cewek di kelasnya itu pada ngeliatin Aldo dengan pandangan berbunga-bunga. Tapi ya nggak ada satupun dari mereka yang mau mendekati Aldo karena auranya Aldo yang seolah mengatakan jangan dekati aku. Dan gak lama setelah itu guru yang jadi wali kelas 1A masuk ke kelas dan memperkenalkan diri kalau dia bernama Jin Victoria. Dan setelah 3 jam Aldo sama teman sekelasnya dengerin penjelasan Jin tentang Esper, bel pulang sekolah berbunyi. Karena ya ini masih hari pertama mereka masuk, jadi ya mereka nggak dikasih pelajaran yang terlalu berat dan nggak terlalu banyak gitu. Dan inti dari penjelasannya Jin sih, ability yang dimiliki Esper itu ada 3, yaitu elemen, non-elemen, dan transformasi hewan. Dan setiap Esper pasti punya ability yang berbeda, tapi ada kasus di mana mereka punya skill yang serupa. Contohnya Esper dengan ability kecepatan ultrasonik, cahaya, dan transformasi Cheetah. Mereka itu sama-sama memiliki skill Excel tapi tingkatannya berbeda. Selain itu Jin juga ngasih tahu kalau setiap Esper memiliki skill bawaan yang pasti dimiliki semua Esper, yaitu sensor, menghilangkan hawa kehadiran, dan intimidasi. Nah, Jin juga ngebagiin semacam device khusus yang bentuknya itu kayak HP beneran gitu ke murid kelas 1A. Jin ngasih tahu kalau itu adalah Esperphone yang dibagikan secara khusus buat Esper berlisensi. Dan di dalam Esperphone itu ada data pribadi dari pemiliknya. Contohnya kayak Aldo yang di situ tertulis yang seperti ini. Jin juga ngasih penjelasan level adalah tingkat kekuatan mereka saat ini. Terus rank itu bisa ditingkatkan jika mereka menyelesaikan quest ataupun dungeon. Tapi mereka cuma bisa ngambil quest atau masuk ke dalam dungeon yang sesuai dengan rank mereka. Contohnya Aldo yang saat ini adalah rank F, maka dia cuma bisa ngambil quest dan memasuki dungeon yang ranknya juga F. Dan setelah Jin menjelaskan itu semua, dia keluar kelas dan Renji itu mendekati Aldo yang bikin cewek di kelasnya pada ngeliatin mereka berdua. Dua cowok ganteng yang ngobrol bareng gitu ya, pasti jadi bahan cuci mata gitu buat para betina-betina. Setelah mereka ngobrol, Aldo keluar kelas ngikutin Renji yang ada di depannya. Dan setelah itu cerita berpindah ke Aldo dan Renji yang ada di lapangan latihan yang kosong melompong, kagak ada orang sama sekali di situ. Mereka ngobrol singkat yang dimana di situ diketahui kalau Renji adalah teman masa kecil Aldo yang udah nggak ketemu selama 10 tahun. Dan pas Renji pengen ngajak Aldo buat ngomong serius, tiba-tiba Aldo malah senyum jahat sambil bilang kalau mereka itu udah lama gitu kan nggak sparring. Dan Renji yang ngerti maksudnya Aldo itu ikutan senyum dan bilang kalau Aldo terluka jangan salahin dia ya. Dan omongannya Renji dikonter sama Aldo dengan bilang harusnya dia yang ngomong kayak gitu. Dan abis ngomong kayak gitu Aldo langsung mukul si Renji. Chapter 2 dibuka dengan cewek yang bernama Yeon Myung Hae yang gak sengaja ngeliat pertarungan gila dari Aldo sama Renji. Tapi gak lama setelah itu dia pergi ninggalin 2 orang gila itu yang lagi gelut dan masuk ke dalam hutan buatan yang ada di Church Academy. Karena ya dia juga gak tahu mau ngapain gitu kan, masa mau ngeliatin 2 orang gila yang lagi gelut doang. Setelah itu cerita berpindah ke Miu yang ditemani sama An Hyu Fang yang merupakan wakil ketua OSIS. Dan di situ juga ada 2 orang cowok yang merupakan anggota OSIS. Yang satu bernama Bima Caesar yang merupakan murid tahun kedua di Chess Academy yang berasal dari Indonesia. Dan satu lagi Orlando Victoria, murid tahun kedua juga yang berasal dari Inggris dan juga adik dari Jin Victoria, wali kelasnya Aldo. Mereka itu lagi ngebahas persiapan festival penerimaan murid baru yang mana semua persiapan itu udah pada siap. Dan selain itu mereka juga ngebahas masalah Esper yang katanya bekerja sama dengan suatu teroris, atau malah dia itu bergabung dengan teroris itu yang katanya menyusup ke Chess Academy. An sama Orlando itu mencurigai kalau yang menyusup itu adalah murid kelas 1 karena ya paling gampang gitu menyusup jadi murid baru. Tapi Bima nggak setuju karena bagi dia itu terlalu mencurigakan gitu dan terlalu gampang ditebak. Jika teroris itu punya organisasi yang terstruktur, maka murid kelas 2 atau murid kelas 3 yang harus di
waspadai menurut pandangannya Bima, dan Miu itu setuju dengan pendapat Bima, makanya dia sendiri yang menginvestigasi murid kelas 2 dan kelas 3. Sedangkan Orlando, Miu menugaskan dia buat menginvestigasi murid kelas 1. Dan Bima itu ngasih sedikit saran kalau mereka jangan cuma ngelihat satu sisi doang, karena ya bisa jadi gitu kan yang menyusup cuma sebagai pengalihan. Tapi saran Bima itu malah dikonter sama Miu yang bilang, "Apa kau yakin bilang begitu padaku? Bima." Dan setelah itu cerita berpindah lagi ke Aldo dan Renji yang udah selesai gelut, dan bisa dilihat gitu kan yang menang adalah Aldo, karena ya Renji kelihatan capek banget, sedangkan Aldo dia masih biasa-biasa aja. Dan Renji bilang kalau Aldo sekarang itu udah jadi monster gitu. Abis itu mereka mulai ngomong serius, yang inti dari obrolan mereka, Renji itu pengen ngajak Aldo bikin tim buat mengikuti turnamen siswa Esper atau TSE, yang dimana ya Aldo sedikit tertarik gitu karena ya berbagai hadiahnya, contohnya kayak koneksi, item kelas S, kenaikan rank tanpa perlu menyelesaikan quest ataupun dungeon, yang dimana ya itu bikin Aldo tertarik. Tapi dia juga nggak mau menarik perhatian banyak orang karena dia itu punya tujuan tersendiri kenapa dia masuk ke Chess Academy, dan jika dia mengikuti TSE bareng dengan Renji, maka dia bakal dapat banyak perhatian. Tapi setelah Aldo pikir ulang, kalau dia mengikuti TSE bersama dengan Renji, itu malah nguntungin dia gitu kan, karena ya dia bisa memanfaatkan Renji. Aldo berencana bakal bikin Renji itu semakin menonjol dan bikin semua perhatian tertuju ke Renji, yang akhirnya Aldo setuju buat bikin tim sama Renji dengan syarat kalau mereka harus memenangkan turnamen di festival penerimaan murid baru. Dan Aldo bilang tujuannya buat menarik perhatian orang lain atau siswa lain biar mau gabung ke tim mereka, dan mungkin mereka juga bisa dapat sponsor. Tapi dalam hati Aldo bilang Renji yang bakal menarik perhatian dan dia yang bakal menikmati hasilnya. Selain itu, Aldo juga bilang kalau mereka menang, dia pengen minta akses masuk ke perpustakaan terdalam Chess Academy, yang akhirnya ya Renji tahu gitu kalau emang Aldo masuk ke Chess Academy itu punya tujuan tersendiri, karena dia sejak kecil udah tahu kalau Aldo itu orang yang tidak mau menarik perhatian banyak orang. Makanya agak aneh Aldo bisa masuk ke Chess Academy. Tapi ya Renji setuju sama idenya Aldo untuk mengikuti festival penerimaan murid baru, walaupun dia nggak tahu gitu kan kalau Aldo punya rencana bangsat gitu kan buat manfaatin dia. Di lain tempat ada dua siluet manusia yang lagi ngegibahin Aldo, dan mereka bilang ya mereka itu udah nggak sabar gitu kan buat ngelihat aksi gila yang bakal Aldo lakuin, yang berarti ya mereka itu udah mengenal Aldo sejak lama. Setelah itu cerita berpindah ke Myung-hee yang lagi latihan ability Espernya, dan itu bisa dilihat dari kubus cahaya yang melayang di sekitarnya Myung-hee yang nembakin beberapa peluru cahaya, dan Aldo sama Renji yang ngeliat Myung-hee lagi latihan itu nyamperin Myung-hee. Aldo sama Renji itu ngenalin diri mereka, begitu juga sama Myung-hee yang berasal dari Korea. Abis itu Aldo ngajak Myung-hee buat gabung ke timnya, karena ya abis ngeliat kekuatannya Myung-hee, Aldo yakin kalau Myung-hee adalah salah satu Esper support berbakat. Tapi ajakannya Aldo dengan halus ditolak sama Myung-hee yang bilang kalau dia udah punya timnya sendiri. Dan setelah ditolak, mereka ngobrol-ngobrol sedikit, dan abis itu Aldo sama Renji pergi ninggalin Myung-hee. Setelah jauh dari Myung-hee, Renji nanya ke Aldo kenapa dia pengen ngajak Myung-hee. Itu nggak kayak Aldo yang biasanya gitu kan, yang bisa tertarik ke orang lain. Dan Aldo bilang kalau Myung-hee itu salah satu Esper langka yang berbakat, bahkan kasusnya lebih langka dari Renji, yang bikin Renji kaget nggak percaya. Habis itu Aldo bilang lagi kalau senyum yang dipakai sama Myung-hee buat menolak ajakannya masuk ke timnya adalah senyum palsu, dan Aldo itu udah sering pakai itu, jadi dia tahu kalau Myung-hee itu lagi bohong dan lagi maksa buat tersenyum. Habis itu Aldo menyeringai dan bilang dia emang nggak tahu gitu kan masalah apa yang dihadapi sama Myung-hee, tapi Aldo bakal manfaatin masalah itu buat menarik Myung-hee ke timnya. Karena Myung-hee adalah salah satu Esper langka berbakat yang ngebuat Aldo sangat-sangat tertarik. Oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana? Bagus nggak? Kalau menurut lo bagus dan menarik dan lo pengen denger lanjutannya, lo bisa gabung ke membership Warga Isekai buat akses konten-konten eksklusif yang gue bikin yang semacam ini, yaitu cerita original yang gue bikin. Dan kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting dulu pada, lu bisa tulis lah komentar. Dan kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Dan kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike, kocok. Gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.